sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh pengurus dan jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang saya muliakan, baik yang mendengarkan ceramah ini secara offline tetap muka langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, maupun yang mendengarkan ceramah ini secara online dari berbagai daerah manapun yang bisa untuk ikut menyaksikan dan mendengarkan media sosial yang tersedia oleh Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Ibu dan Bapak rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang pentingnya melaksanakan ibadah kurban. InsyaAllah lebih kurang Ibu dan Bapak rahimakumullah 1 bulan lebih ke depan kita akan mulai melaksanakan ibadah pemotongan hewan kurban. Berbicara tentang kurban Ibu dan Bapak rahimakumullah, pertama kita awali dahulu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi nikmat itu banyak. Saking banyaknya yang mengatakan nikmat itu banyak adalah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit bumi beserta seluruh isinya. Lalu mengapa banyak manusia yang merasakan nikmat itu sedikit? Nikmat itu tak cukup. Sedikit dan tak cukupnya nikmat bukan karena sedikit dan tidak cukupnya nikmat, tetapi memang qalilan ma tashkurun, teramat sedikit manusia yang pandai bersyukur. Dengan nikmat yang banyak itu Ibu dan Bapak rahimakumullah, perintah Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Wujud syukur yang paling sederhana terlihat pada perintah fasalli li rabbika wanhar, salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Salat mewakili hablum minallahnya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan berkurban adalah mewakili hablum minan nas, antara manusia dengan manusia. Jika dua hal ini sudah dikerjakan, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka, masih ada yang mencelamu, maka yang mencela itu adalah huwal abtar, orang yang terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan, siapa yang diberikan dia kesanggupan, kemampuan untuk berkurban, falam yudhi, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah kurban, marah Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Fala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekati tempat solat kami. Bagi orang sekarang Ibu dan Bapak, kalau diancamkan kalian yang sanggup berkorban tapi tidak berkorban, jangan kalian dekati tempat solat kami, kata Rasulullah. Mungkin tak semua orang takut, tapi zaman sahabat dahulu ketika diperintahkan oleh Nabi untuk berkorban, dan jika mereka tergolong orang yang sanggup tapi tak melaksanakan, lalu ancamannya adalah tidak boleh mendekati tempat solat Nabi, ini membuat mereka khawatir tingkat tinggi. Di antara yang khawatir itu seorang laki-laki bernama Ja'far. Ja'far ini di rumahnya hanya ada seekor kambing. Kambing itu pun kambing satu-satunya, usianya pun baru setahun. Lalu karena dia takut tidak boleh mendekati tempat solat Nabi SAW, maka kambing yang 1 ekor itu dibawanya kepada Nabi SAW. Setiba di rumah Nabi SAW pun dia bertanya, ya Rasul, di rumahku hanya ada seekor kambing ini. Kalau kambing ini aku kurbankan, maka habis seluruh kekayaanku. Tapi kalau kambing ini tidak aku kurbankan, kata dia, aku khawatir bahagian orang yang tidak boleh mendekati tempat solatmu. Begitu tingkat kekhawatiran mereka. Lalu bagaimana caranya ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Sembelihlah kambingmu itu, jadikanlah kambingmu itu sebagai kurbanmu. Jadi kalau orang yang hanya punya seekor kambing, dan kambingnya pun belum cukup umurnya setahun, ketika dia mengadu kepada Rasulullah SAW, kata Nabi, sembelihlah kambingmu itu, jadikan kambingmu sebagai kurbanmu. Kira-kira kalau kita ini hidup di zaman Nabi SAW, apa kata Nabi kepada kita agak-agaknya? Kalau kita bawa mobil kita ke rumah Nabi, kalau kita bawa
motor NMAX kita itu ke rumah Nabi, kalau kita ceritakan kita punya rumah kos sekian lalu kita tak berkurban, apa kata Nabi SAW agak-agaknya? Ini bisa menjadi pembanding ibu dan bapak rahimakumullah. Makanya di ujung salah satu hadis kata Nabi SAW, fatibu biha nafsa, berikan semangat, pompa jiwamu, semangati hatimu untuk berkurban. Jadi kata kunci kurban bukan terletak pada mampu, kata kunci kurban itu terletak pada mau. Banyak orang yang mampu ibu dan bapak, ketika dia tidak mau maka hilanglah kemampuannya karena kealfaan daripada kemauannya. Jadi mampu itu bisa menjadi hilang karena ketiadaan mau. Akan tetapi sebaliknya ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang mau walaupun dia belum tentu mampu tetapi terdongkrak semangatnya untuk bisa melaksanakan karena ada kemauan. Maka ada istilah di mana ada kemauan maka di situ ada jalan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kalau kita menengok emak-emak kita di kampung dulu, mak-mak kita di kampung dulu apa jualan mereka? Hanya menjual daun pisang. Ditambahnya kemudian dengan jantung pisang. Ditambahnya dengan pisang 2 sisir kadang-kadang sekali masak yang dibawa ke pasar. Ditambah dengan lengkuas, ditambah dengan kunyit, ditambah dengan serai. Hanya itu jualannya, dibawa ke pasar. Dahulu tak ada tempat penyimpanan. Kalau seandainya tak laku hari itu, kalau kami di Bangkinang dahulu orang ke pasar Impres Bangkinang itu, kalau tak lakulah kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, maka kemudian jualan ini menjadi sampah saja, tak menghasilkan uang. Dengan itu dia menyambung kehidupan dari satu hari ke hari berikutnya. Tapi hebatnya, selain anaknya sekolah, selain dia makan, kemudian setiap tahun mereka berkurban. Nah, itulah kehebatan mak-mak zaman dulu itu. Jualan daun tapak lemon orang dahulu berkurban. Jualan ubi kayu saja orang dulu ya Pak Imam berkurban mereka. Jualan ayam kampung mereka sekali dijualnya hanya 2 ekor. 2 ekor. Bukan mereka berkandang-kandang punya ayam kampung tuh. Itu berkurban mereka. Begitu semangat mengalahkan kondisi, mengalahkan keadaan. Maka di Pekanbaru inilah kita ada menengok, ada PNS tak berkurban, ada polisi tak berkurban, ada tentara tak berkurban. Di kota-kota besar kita menyaksikan orang-orang sanggup beli Avanza, sanggup beli Innova tapi tak berkurban. Gaji 3 juta, untuk angsuran kredit Avanza 4 juta, ada duit dia. Tapi untuk berkurban tak ada duit dia. Untuk merokok hanya hisap hembus, hisap hembus, hisap hembus, ada duit dia. Untuk berkurban yang dia menjadi tak mampu melaksanakannya. Coba ibu dan bapak bayangkan, saya ditelepon oleh seorang ibu-ibu, Pak Ustadz kata dia, suami saya ini membeli rokok mereknya AC kata dia. Saya tak tahu pula masalah perokokan ini ibu dan bapak rahimakumullah, yang mana yang AC. Kata jamaah bukan AC Pak Ustadz, AC namanya katanya. Jadi karena saya tak tahu, kita ni tak tahu yang mana yang AC, yang mana yang AC. Itu sebungkus 45.000 Pak Ustadz. 45.000 sebungkus. Bila dikali 2 sebungkus satu hari, maka berarti dia hanya untuk hisap lepas tadi itu 90.000. 90.000 sehari, coba kali 365 hari. Siapa orang yang bisa mendaftar umroh VIP? Umroh VIP dia mendaftar 32 juta lebih paling tidak ibu dan bapak rahimakumullah. 1 tahun dia dapatkan duit dengan cara itu. Bisa dia ikut umroh VIP tiap tahun. Siapa dia? Orang yang bisa merokok AC itu satu hari 2 bungkus. Jadi kalau untuk hanya hisap hembus, bangkit kaya dia, tiba berkurban bangkit miskin dia, orang macam inilah yang tak boleh mendekati tempat solat Nabi SAW. Jadi kalau mendekati tempat solat Nabi tak boleh, macam mana nak mendapatkan syafaat Nabi SAW? Macam mana nak menengok wajah Nabi Muhammad SAW? Maka walaupun jumhur ulama mengatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, karena kata Nabi SAW, salasun hunna alayya faraid, ada 3 macam perkara kata Nabi SAW
yang kepadaku hukumnya adalah fardu wa hunna alaikum tatawwu'un, kepada kalian tergantung kesanggupan. Apa dia? Al-witru wan nahru wa salatud duha. Pertama adalah solat witir, yang kedua adalah berkurban, yang ketiga adalah solat duha. Namun Imam Hanafi berpendapat hukum berkurban itu wajib. Kapan hukum berkurban menjadi wajib menurut pendapat Imam Hanafi? Bila terjadi dua perkara. Pertama, ibu dan bapa rahimakumullah, bila ada biaya makanmu selama 3 hari berturut-turut. Yang dimaksudkan ini adalah fi ayyamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah, lalu ditambahkan ada uang lain seharga kurban, maka wajib hukum berkurban menjadi haram tidak berkurban. Wallahu a'lam bis-shawab wal khata'. Maka saya menghimbau ibu dan bapak rahimakumullah, seluruh jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau dimanapun berada, mari kita semangati jiwa kita ini untuk berkurban. Nikmat Allah ini takkan bisa kita hitung. Kita hanya bisa mensyukurinya, dan cara mensyukur yang paling efektif diantaranya adalah ketika kita sholat kepada Allah dan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tak ada amal yang paling Allah cintai fi yaumin nahri, pada hari raya kurban itu, min iraqatid dami, kecuali menumpahkan darah kurban. Mudah-mudahan kita satu di antara orang-orang yang terpanggil hatinya untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Allah lancarkan rezeki kita, dan pasti Allah ganti dengan harta yang lebih baik dan lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. أشهد أن لا